belajar ini adalah tujuannya adalah untuk kita bisa berdiri di krisis akhir. Karena nggak ada gunanya semua pelajaran ini kalau kita nggak punya tujuan. Jadi make sure kita tahu tujuan kita belajar adalah kita mau bisa berdiri di krisis besar akhir zaman. Dan kita sedang akan menghadapi musuh yang sangatlah mengerti akan Alkitab dan Roh Nubuat. Dia adalah pelajar rajin, diligent Bible student, yaitu Satan. Dia akan gunakan agen-agennya yang juga pelajar Alkitab yang rajin, tapi mereka gunakan belajar untuk menipu. Dan bisa nggak kira-kira kita bisa melawan orang-orang yang setan-setan dan agen-agennya yang pelajar rajin kalau kita nggak rajin belajar Alkitab? Bisa kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu tujuan kita. Tujuan kita belajar adalah kita mau bisa menang akan konflik great controversy yang akan ada di akhir zaman ini. Dan setan mau menipu. Oleh karena itu, kita harus belajar supaya tidak ditipu. Itu make sure menjadi kita punya landasan kenapa kita belajar. Walaupun kita awal-awalnya nggak ngerti kenapa kita belajar, kita harus tahu kenapa kita belajar. Karena waktunya sudah nggak lama lagi ketika kita setiap masing-masing kita harus memilih mau sembah siapa. Karena kontroversi di akhir zaman ini masalah mau sembah setan atau Tuhan. Dan kita nggak cukup cuman bilang apa, oh saya pasti sembah Tuhan. Nggak cukup, karena setan pakai cara A sampai Z tipuannya untuk membuat supaya kita ujung-ujungnya nggak sembah Tuhan, walaupun kita pikir kita sembah Tuhan. Gimana? Bisa ngerti itu semua? Itu dia. Jadi apakah Sally bisa ngerti kenapa Sally belajar? Bisa, C. Itu dia. Ya. Jadi kita belajar adalah untuk mengerti kenapa pilihan kita itu nggak mau sembah setan. Kenapa? Nah itu kenapa kita belajar. Karena nggak cukup kita bilang, kita nggak mau sembah setan. Itu adalah orang-orang yang gampang ditipu setan. Karena setan akan muncul nggak akan terang-terangan bilang sembah setan. Dia akan pakai kedok yang macam-macam, yang pakai malaikat terang. Masih ingat kan? Apakah setan datang ke Tuhan Yesus sebagai setan atau sebagai malaikat terang pada awalnya? Malaikat terang. Nah, itu dia. Apakah Yesus nggak pernah jarang belajar Alkitabnya waktu masa mudanya, Mas? Waktu kecil? Atau dia pelajar Alkitab yang rajin juga? Gitu dia. Paling rajin dia. Iya. Ya, dari kalau Roh Nubuat di Desire of Ages bilang, dari gaya jawabnya anak umur 12 tahun yang menjawab pertanyaan rabi-rabi di waktu Passover visit, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pelajar ya Alkitab yang rajin dan dia tahu seluk-beluk seluruh Alkitab. Bayangin, itu kita punya pencipta semesta alam, dia belajar sama Maria. Terus kita bilang, saya nggak perlu belajar. Pencipta semesta alam aja perlu belajar, kamu bilang kamu nggak perlu belajar. Oh no, kamu adalah salah satu mangsa setan yang siap ditipu di akhir zaman. Don't deceive yourself. Betul nggak, Iren? Jangan tipu diri kamu sendiri. Iya. Ya? Gaya Tuhan Yesus belajar, cara dia merenungkannya, semuanya adalah pola kita untuk kita praktekkan. Kalau mau kita menang menghadapi 3 macam tipuan setan. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Itu yang akan diuji masing-masing kita. Dalam hal makanan, dalam hal mata, dan hal kesombongan diri. Ambisi-ambisi diri kita masih ada nggak? Kalau masih ada unsur titik mangsa empuk, apakah kita dalam hal selera? Kalau masih ada mangsa empuk bagi setan. Dan mata, lust of the eyes, ya. Kalau kita masih ada hal-hal yang kita suka lihat,
yang nggak berdasarkan firman Tuhan, mangsa empuk kita buat setan. Kira-kira perlu nggak setan kalau misalnya Tuhan sudah langsung menang, Tuhan tidak menang dalam penggodaannya, kira-kira perlu nggak digoda lagi yang kedua? Perlu ya. Enggak. Nggak perlu kan? Kalau misalnya Mak langsung ubah batu jadi roti, perlu digoda lagi nggak? Enggak. Karena udah gagal sama kesabaran. Jadi apakah kita harus menyelidiki diri kita masing-masing, ada nggak hal-hal cantolan, ya bahasanya itu cantolan yang bisa setan pegang supaya yang membuat dia bisa goda kita sehingga kita jatuh? Ada nggak itu pertanyaannya? Dari segala segi, makanya Tuhan kita berdoanya apa? Tuhan selidiki aku, betul nggak? Adakah saya punya kelemahan yang nantinya membuat setan bisa goda saya sehingga saya jatuh, tersungkur, akhirnya menyembah setan, nggak menyembah Tuhan? Selidiki anak-anak muda. Jangan pikir, oh saya orang Advent, hari Sabat. Oh, jangan pernah pikir gitu. Kalau masih ada salah satu saja unsur yang masih ada bau-baunya yang tidak berhubungan dengan kerajaan surga, itu adalah salah satu cantolan yang bisa setan pegang supaya membuat kita bisa sembah dia. Bisa lihat itu nggak semuanya? Bisa ngerti? Bisa ya, Ronald Andro? Ini kita belajar bukan bukan hari Minggu nggak ngapa-ngapain. No, kita belajar ini mau make sure kita sembah Tuhan ujung-ujungnya. Dan apa caranya supaya sembah Tuhan ujung-ujungnya? Adalah make sure nggak ada yang setan bisa temukan di dalam kita untuk kita lemah sehingga kita jatuh dan akhirnya nggak sembah Tuhan. Kita punya kelemahan-kelemahan, misalnya contohnya, aduh aku nggak bisa hidup tanpa, misalnya ya, aku nggak bisa hidup kalau nggak ada ayam, contohnya kayak gitu ya kan? Atau apa ikan atau apa semualah ya, hal-hal itu adalah kalau kita cinta sekali itu, nggak bisa tinggalin itu sarana empuk. Setan bilang, kamu nggak bisa dapat ayam kalau kamu nggak sembah saya. Bisa lihat itu nggak? Kenapa kita harus benci itu sekarang? Karena itu akan jadi ancamannya dia. Saya akan diancam untuk nggak mendapatkan yang saya suka itu kalau nggak sembah dia. Bisa lihat itu nggak? Itu alasan kenapa kita jangan cinta dunia semuanya, karena itu akan jadi ancaman untuk kita yang setan akan bikin supaya jadi alasan, oh kamu tergantung sama itu, oke saya akan cut off itu. Kalau kamu nggak sembah saya, kamu akan nggak bisa dapat apa yang kamu cinta itu. Bisa lihat anak muda akhir zaman? Ya. Itu dia. Jadi itu kenapa sih saya harus tinggalin ini, tinggalin itu? Kenapa? Karena itu akan jadi sarana setan untuk mengancam saya untuk bisa sembah dia. Contohnya ya, Iren atau Evelyn, Cece Geidi. Kamu nggak bisa beli ayam loh, saya nggak hidup dari ayam itu. Oke, cari lain. Oh, aduh. Oke, Geidi ini suka tempe. Saya nggak bergantung dari tempe. Aduh, apa dia putar otak loh untuk jatuhkan kita, jangan pikir. Aduh, si Geidi masih suka lagu-lagu dunia ini. Oke, kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak sembah saya, kamu nggak bisa dapat lagu-lagu dunia. Saya suka lagu-lagu surga. Bisa lihat itu nggak? Sampai dia akan cut off yang benar sekalipun, kamu nggak bisa makan atau minum. Sampai dia akan cut off yang benar sekalipun loh. Kalau kita masih cinta yang salah, akan menjadi lebih mudah buat dia untuk kita nanti sembah dia. Karena nanti dia akan pakai yang benar sekalipun, makan hal-hal yang benar, yang sehat pun, nanti dia akan gunakan itu untuk saya bisa sembah dia.
Boleh gitu semuanya? Bisa Ya. C. Makanya jangan ada unsur hubungan dengan cinta-cinta yang berbau dunia. Oke? Oke. Sekarang kita akan ini ya. Kita akan lanjut. Jadi kita udah ke Revelation 13, 15, 16, 17 sudah. Lalu kita udah dapatin ke kutipan dari yang dibilang oleh Katolik sendiri bahwa tandanya marknya adalah apa? Otoritas. Dan itu ada hari apa? Hari Minggu. Minggu. Minggu tandanya. Jadi kalau misalnya saya ya apakah sembah kita sembah tandanya atau tandanya adalah menunjukkan saya sembah siapa? Yang mana yang benar? Kita sembah tanda atau tanda itu menunjukkan saya sembah siapa? Yang mana? Tanda itu menunjukkan siapa. Siapa yang kita sembah? Betul, jangan pernah bilang saya sembah hari Minggu ya. Oke? Hari Minggu itu adalah tanda saya sembah yang bukan Tuhan. Boleh? Kalau saya misalnya worship di hari Minggu, ya, saya bukan worship hari Minggunya, tapi dengan saya worship di hari Minggu, itu tanda saya worship yang bukan Tuhan. Gimana? Coba Sally ulang itu. Oke, C. Tanda hari Minggu itu adalah tanda saya worship yang bukan Tuhan. Oke, jadi kalau Sally worship hari Minggu, itu apakah Sally worship hari Minggunya? Bukan, C. Tapi apa? Tapi menunjukkan bahwa Sally sembah yang bukan Tuhan. Itu dia. Itu dia. Oke. Oke, mari kita lihat ini. Sekarang kita mau belajar sedikit tentang otoritas ya. Oke, otoritas. Sekarang kita mau lihat dulu, kita mau belajar kenyataan hidup sekarang ya. Yang terjadi sekarang ya. Sekarang buy or sell ada hubungannya dengan apa? Vaksin. Vaksin, betul. Kita mau tambah hari ya. 21, 11, 21, Sunday. Replacement class. Oke. Jadi, yang terjadi sekarang, buy or sell, orang nggak bisa ke pasar, nggak bisa jualan di pasar kalau belum vaksin, betul nggak? Ya. Orang kalau ada duit pun nggak bisa masuk toko kalau nggak ada surat vaksin, betul nggak? Ya. Jadi buy or sell ini adalah salah satunya vaccination kan? Jadi vaccination duluan atau buy or sell duluan? Vaccination dulu, baru buy or sell, betul? Oke. Jadi, kita tahu vaksin ini adalah berhubungan dengan apa? Coba tebak aja apa? Buy or sell? Bukan, cari yang lain lagi. Oke. Setiap orang mempunyai satu peluru ya. Oke, kita akan tanya ya. Vaksin ini kata lainnya apa? Oke. Kita mau tanya sama dari Sami. Kata lain vaksin apa? Tanda. Tanda, thank you. Aca. Sekali vaksin. Ici masih reason Ici ya. Oke, Sally. Tanda juga, C. Oke, Rachel. Masih reason Kak. Oke. Aca.
Kalau Aicha Mice. Tanda sama Mice. Tanda, thank you. Andro, Mark, Kak. Mark, Ronald. Sama kayak abang Kak Mark. Oke, terus Rachel. Sama juga Kak Mark. Oke, Nes. Tanda, Kak. Tanda, Jobs. Tanda, Kak. Oke, Kimi. Tanda Kak. Oke, Hani. Tanda juga Kak. Goldie. Tanda juga C. Oke, Cece Linda. Tanda. Evelyn. 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 Jembatan. Jembatan. Iren. Masih berpikir. Oke, kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iren. Karena Iren yang terakhir. Oke, apa sayang? Jembatan. Jembatan. Oke, thank you. Oke, depannya adalah bahasa Inggrisnya P, Indonesianya F. Silakan. Angkat tangan. Farmakia Atau apa bahasa Indonesianya? Farmasi. Farmasi. Itu dia. Boleh? Boleh. Boleh, C. Farmakia. Betul nggak? Vaksin ini kan farmasi kan? Obat kan? Nah, farmakia atau farmasi kan? Oke. Kita mau tanya Sally. Ke ayat mana Sally? Yang ada farmakia, farmasi. Revelation 18 ayat 23, C. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke, ini ayat-ayat zaman yang kita punya peluru untuk kenapa kita tolak enggak, oke? Bilang enggak, oke? Bukan cuma sama vaksin, sama segala jenis obat-obatan dari hasil farmasi kita say no karena ini ayat fondasi salah satunya. Karena apakah kita bilang gini, kenapa kamu nggak divaksin? Iya, karena saya komorbid. Apakah itu alasan yang bagus atau alasannya tuh harus firman Tuhan? Yang mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Walaupun saya punya komorbid pun, itu nggak akan jadi akan saya alasan kenapa saya nggak terima vaksin. Karena ini tipuannya Babylon. Oke? Boleh semua? Itu harus loh. Karena cara jawab kita, jangan cara jawab nggak mau ada masalah, karena yang mau kabarkan yang benar akan terima masalah dari ular, iblis, dan pasukannya. Oke? Oke. Ingat, kita harus jawab dengan tegas dan berani karena Tuhan di samping kita. Betul nggak? Ya. Iren, Cece Linda, Evelyn, silakan. Mau nanya. Boleh. Series itu yang duanya yang Babylon itu. Ya, gimana sayang? Suaranya kurang jelas, sayang. Kan kalau nggak salah tuh Babylon itu yang bread of apa itu sih? Pokoknya Babylon kan punya one itu sorcery sama farmakianya juga. Babi, aduh suaranya kurang ini. Gimana sayang? Sorry. Gimana? Babylon itu farmakia apanya? Sorcery itu one-nya Babylon. One. Wine. Oh, wine. Astaga. Jadi sorceries ini adalah salah satu, kita harus maju berdasarkan ayat ya. Kalau dari sini dibilang sorceries ini adalah cara dia untuk tipu. Boleh? Terus yang punyanya kalau bisa sorcery punya Babylon. Karena die. Jadi yang kita die ini Wahyu 18 siapa? Wahyu 18 konteksnya siapa? Ngomongin siapa?
Lucifer. Babylon. Babylon. Wahyu 18 tuh ngomongin Babylon, betul nggak? Iya. Nah, jadi kan The Fall of Babylon judulnya kan? Iya. Nah, jadi Dai ini ngomongin siapa? Babylon. Dan jadi Babylon punya sorceries, ini seluruh dunia diapain? Tipu. Artinya, coba ganti. Kita minta Cece Linda, coba ganti kata sorceries. Baca ayatnya. Wahyu 18:23. Wahyu 18 ayat 23. For by thy Pamakia were all nation deceive. Oke, mantap. Coba Iren terjemahkan Indonesianya. Ganti kata sorceries. Sources-nya diganti. Ya. Karena Farmasi. karena melalui Farmasi. for by ini melalui Karena melalui farmasi. karena melalui Babylon punya farmasi gitu. Karena melalui farmasinya Babylon, semua bangsa tertipu. Betul, mantap. Itu dia. Oke. Jadi vaksin ini adalah farmakia yang digunakan untuk apa? Untuk mendeceive. Deceive. Oke, mau tanya. Ini judulnya apa? Ini masih pelajaran Mark, sayang. Yang lanjutan itu. Oke. Rinya Mark. Ya. Nanti judulnya akan dikasih sesuai dengan sejauh mana kita melangkah ya. Jadi farmasi ini adalah deceive. Oke? Jadi kira-kira kalau kita dari segi orang yang nipu, yang mana duluan ada, vaksin dulu atau deceive dulu? Deceive. Lalu vaksin digunakan untuk apa? Deceive. Mantap. Jadi urutannya adalah 1. Sorceries dulu, betul? Lalu sorcery ini adalah pharmakia atau vaksin, betul? Di air sama ya. Lalu berikutnya adalah ngapain? Deceive. Tipu. Boleh? Sampai sini semuanya ngerti? Nes mengerti? Ada pertanyaan? Silakan Kak Geidi mau lebih pelan supaya kalian lebih ngerti. Cek, boleh ulangi, Cek? Tadi ada putus-putus. Boleh. Cece Linda Evelyn Iren ada pertanyaan sama seperti Hani atau bagaimana? Udah tadi. Oh, udah tadi. Oke. Yang akan ulang untuk Hani adalah Aca. Halo Kak Hani. Halo, Aca. Dari mana Kak Hani yang Kak Hani putus? Dari yang deciphered itu. Pharmakia sama farmasi itu deciphered itu. Oh, dari deceive. Lalu di Revelation 18 ayat 23, for by the Babylon sorceries were all nation deceive. Di situ kalau Babylon itu adalah dia menipu pakai sorceries, all nations-nya itu di deceive. Lalu di G5331 Itu sudah tahu Aca. Yang tadi Mice jelaskan itu apa? Kok bisa jadi nomor 1, nomor 2 gimana cara jelaskannya? nah, sorceries itu
kalau kita lihat dari di GC, di G, ya 5331. Nggak usah ke situ sayang, nggak usah ke situ sayang. Gimana cara jelaskan kenapa Mice bisa tulis nomor 1 dan nomor 2? Karena sorceries itu Jangan jelaskan kenapa sorceries itu. Jadi kenapa nomor 1 dan nomor 2 ini? Apa pertanyaan nomor 1 dan nomor 2? Apakah Aca butuh bantuan? halo Mice. Apakah Aca butuh bantuan? Iya Mice. Oke, minta butuh bantuan siapa? Silakan. Siapa saja boleh. Mau minta ke Kimi Mice. Kimi Mice. Oke, sorry ya. Oke, Kimi ya. Oke, Kimi, kira-kira apa penjelasannya sebelum nomor 1 dan nomor 2, Kimi? Silakan, Kimi. Apakah Kimi dapat tadi atau enggak? Halo, Kimi? Oke, enggak ada answer. Aca pilih yang lain. Mau pilih Kak Sally Mice. Oke, Sally. Oke, C. Jadi ya, Cak. Sama Hani ya. Oke, C. Sama Kak Hani dibilang harus ada sorcery dulu atau vaksin. Nah, sorcery ini di Revelation 18 ayat 23 adalah farmakia. Dan sorcery atau farmakia atau vaksin ini untuk menipu atau disi. Gitu sih. Jadi pertanyaannya apa? Tinggal kenapa kita jadi urutkan, Sally? Kenapa kita urutkan itu karena yang kita pelajari dulu adalah sorcery itu adalah farmakia atau vaksin yang digunakan untuk menipu, C. Oke, thank you Sally. Sally juga belum dapat ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian belum dapat itu nggak apa-apa ya. Jadi dan Kak Gedi di sini, jadi Kak Gedi lebih tahu kalian belum dapat sehingga kalian bisa Kak Gedi tolong dan yang Kak Gedi pinta kalian jadi lebih fokus gitu aja kan? Betul nggak? Jadi kalau Aca, Sally, Kimi atau siapapun yang belum dapat nggak apa-apa. Yang penting tanya, oke? Oke, tanya ya. Oke. Cici Linda Evelyn Iren, silakan. Mau coba. Apa yang harus di pertanyaannya sehingga nomor 1 dan nomor 2 ini muncul? Karena yang di 1823 itu kan melalui... Langsung bikin pertanyaan aja. Maksudnya pertanyaan? Iya, tadi kan Kak Gedi nulis nomor 1 dan 2 kan? Kenapa nomor 1, 2 ini diurutkan? Kenapa? Pertanyaannya apa? Apa urutannya dulu? Bukan itu pertanyaannya yang Kak Gedi bilang tadi. Oke. Nah, ini salah satu yang ingin Kak Gedi kalian perhatikan kalau dalam belajar adalah make sure perhatikan dia punya alur cerita. Karena alur cerita itulah yang akan membuat kalian bisa, mantap. Nah, itu pengalaman Kak Gedi dalam belajar ya. Karena kalau sedikit aja miss, Kak Gedi nggak bisa lihat dia punya alur cerita, itu nggak bisa membuat Kak Gedi deep impression. Tapi kalau misalnya tahu alur ceritanya, dapat urutannya ini karena pertanyaannya ini, nah kayak gitu. Nah itu ya, itu yang harus kalian kejar, oke? Bisa semua? Ya nggak apa-apa. Kalau kalian miss dan kalian ini nggak apa-apa, Kak Gedi mau support kalian untuk terus maju, untuk bisa develop dia punya ini ya. Dia punya perhatian, dia punya fokus semua. Oke, bisa semua? Ya,
Oke, Pak, ini pertanyaannya yang mana duluan? Sorceress atau deceive gitu, Mas? Ada yang istilahnya yang pertanyaan yang menjembatani supaya jadi 1 dan 2 itu dia. Jadi kayak nggak cukup cuma bilang mana duluan sources atau itu Kak Gedi nggak tanya itu tadi. Walaupun tadi ada pertanyaan itu, tapi awal beginning Kak Gedi tanya itu apa? Nah itu yang kalian harus ngerti supaya kita jadinya apa? Mengurutkan. Yang gimana? Yang pertama itu. Coba sayang suaranya jauh. Yang pertama itu kata lain vaksin. Bukan itu. Oke, kita ulang aja ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Ini untuk Hani juga ya. Aca, Sami, semua. Boleh ya? Oke. Jadi pertanyaannya adalah, ya, kita tahu kan semua, kita udah tahu. Kita udah baca dengan jelas lah. Revelation 18 ayat 23 ini, sorceries, pharmakia, farmasi, menipu seluruh bangsa. Itu kita nggak usah jelaskan lagi. Lalu pertanyaan, kenapa kita ngurutin? Pertanyaannya tadi kayak gini. Kalau misalnya orang mau menipu, oke? Kalau misalnya orang mau menipu dengan farmakia, dengan vaksin, dengan farmasi, dengan sorcery, kira-kira yang mana yang duluan ada, yang harus ada? Nipu dulu atau farmakianya harus ada dulu, vaksinnya ada dulu, baru nipu? Itu Kak Gedi ditanya. Saya mau jawab. Tadi saling ngomong apa? Sorry, kelas. Boleh ulang kayaknya. Iya, Ci. Boleh ulang? Oke. Saya boleh ulang. Kiren, Evelyn, boleh ulang. Evelyn. Oke. Jadi kalau mau nipu, ini intinya aja ya. Jadi kalau mau nipu, itu yang pertama itu yang mana? Vaksinnya dulu atau menipunya dulu? Nah, yang mana yang harus ada duluan, betul nggak? Nah, betul nggak? Makanya kita urutin kayak gini. 1, sorceries dulu harus ada. 2, baru bisa nipu. Gimana? Jadi yang Kak Gedi mau kalian lihat bahwa Babylon untuk nipu harus ada apa duluan? Vaksin. Vaksinnya dulu. Itu dia. Bagaimana? Semua bisa ngerti? Aca bisa jelas itu? Nes, Jobs bisa? Rachel, Ronald, Andro bisa? Kimi bisa? Bisa, Kak. Oke. Bisa ya? Oke. Nes, gimana Nes? Boleh Nes? Aku masih nggak nangkep, Kak. Maaf, boleh diulang? Oh, boleh, boleh. Bilang aja ya kalau kurang jelas apa, silakan tanya. Selagi ada BS, tolong gunakan manfaat sebaik-baiknya untuk tanya sampai ngerti, oke? Oke? Karena BS ini Kak Gedi bikin bukan untuk menunjukkan Kak Gedi bisa menjelaskan, tapi Kak Gedi mau tolong kalian untuk ngerti, oke? Boleh? Bisa, Kak. Boleh. Oke. Jadi nggak apa-apa kalian, aduh aku malu aku nggak ngerti. Jangan, itu buang jauh-jauh, itu nggak akan menambah progres kalian untuk siap di akhir zaman. Oke? Jadi pokoknya jangan sungkan sama Kak Gedi. Tanya, angkat tangan, ini waktunya, oke? Oke, kita mau jelaskan sama Nes, oke? Nes, kira-kira kan tadi kan kita udah puas ya membaca Revelation 18:23 kan udah sangat jelas kan Nes bahwa Babylon ini menggunakan sorceries untuk menipu, betul nggak? Nah, pertanyaan jembatan untuk Nes bisa nanti nomor 1 dan nomor 2, Nes tanya kayak gini, oke? Kak Gedi ulang pertanyaannya. Nes akan tanya kayak gini. Untuk orang menipu, oke? Untuk orang menipu, oke Aca, Sally bisa ya? Untuk orang menipu, kira-kira yang mana yang duluan ada? Tipuannya atau menipunya? Untuk orang menipu, kira-kira yang mana yang harus duluan ada? Tipuannya yaitu sorceries-nya, ya kan? Yang digunakan untuk menipunya, kalian bisa pakai bahasa kalian apa aja, yang penting ngerti konsepnya. Jadi ulang lagi, kira-kira untuk orang menipu, ya, untuk orang menipu, kira-kira yang mana duluan ada? Yang
digunakan untuk menipunya atau menipunya. Nah, bisa Nes? Coba Nes Jadi ulang. jadi Kak, maaf aku masih bingung yang tadi, yang aku masih lebih ngerti yang Kakak yang terus yang apa? Jadi untuk orang menipu harus ada tipuannya atau, nah yang itu aku kurang nyambung dari setelah Yang mana tipuan. duluan ada, sayang? Pakai yang mana duluan Oh, ada? oke. Yang ya jadi untuk orang menipu, Hah? yang mana yang harus duluan ada Apa? tipuannya atau menipunya. Betul. Itu dia. Betul itu. Boleh? Jadi yang mana duluan ada? Kira-kira apa yang digunakan untuk menipu? Apa yang digunakan untuk menipu di sini konteksnya, Nes? Sorcery. Betul. Jadi yang mana yang duluan ada? Sorceries-nya duluan atau menipunya duluan baru sorceries ada? Nah, gitu, Nes. Bisa, Nes? Bisa, Kak. Kira-kira jawabannya yang mana, Nes? Sorcery ya dulu baru menipu. Betul. Misalnya nih ya, Nes. Misalnya, Nes. Saya mau memotong wortel. Apakah motongnya duluan atau wortelnya harus ada duluan? Yang mana? Wortel duluan. Betul. Misalnya, saya mau mencuci beras. Yang mana yang duluan harus ada? Beras. Baru apa? Mencuci. Mantap. Jadi jadi misalnya saya mau mencuci beras, berasnya harus ada, baru saya bikin kerjaannya, betul nggak? Benar, Kak. Nah, itu dia. Bagaimana yang lain? Bisa? Oke, Kak. Thank you. Iya. Oke, jadi ketika Kak Geidi dengar rekaman-rekaman kalian ya, Kak Geidi pribadi sebagai pingin kalian banget ngerti ya. Jadi kesimpulannya kita nggak mau ngerubah kalian, karena kita nggak bisa rubah, istilahnya rubah kalau kalian nggak mau berubah ya. Tapi seenggaknya Kak Geidi tahu apa yang harus Kak Geidi rubah. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan sejauh ini adalah Kak Geidi harus lebih lambat ngajarnya karena dengar kalian punya feedback rekaman itu bagi Kak Geidi kurang memuaskan gitu. Walaupun ada yang bisa memuaskan, tapi itu Kak Geidi nggak mau kalau cuman satu aja. Kalau banyak orang dan yang ikut BS bagi Kak Geidi adalah bagi Kak Geidi kalian sedang bilang tolong help me gitu loh. Please help me, walaupun kalian nggak tahu ya, ada rasa, aduh saya mau banget ditolong Kak Geidi. Bagi kita sendiri adalah kalian pingin ditolong, walaupun kalian malu-malu, angkat tangan. Nah, oleh karena itu Kak Geidi yang lebih mau proaktif untuk kalian boleh lebih aktif, dan yang sudah bisa, make sure boleh lebih ngerti kenapa Kak Geidi lebih pelan, karena mau tolong semuanya. Boleh semua? Bisa? Ya, oke. Dan kalian yang sudah bisa akan ada peranan untuk menjelaskan sama yang belum mengerti. Sehingga kita semuanya ngerti. Aduh, karena kita kan diuji semuanya kan. Nggak cuman yang udah ngerti ikut ujian. No, semuanya kita nggak ngerti atau nggak ngerti, semuanya akan diuji. Masing-masing yang hidup akan diuji. Oleh karena itu kita kerjasama semua untuk make sure semuanya jadi ngerti, oke? Gimana, Sally? Sally boleh jelaskan, ringkas gitu. Boleh. Nah, ini yang Kak Geidi mau buat kali ini akan membuat semuanya akan menjelaskan, oke? Tapi tunggu ya, Sally. Tadi Rachel Rona Andro ada mau tanya sesuatu? Nggak ada, Kak. Oh, enggak ya. Oke, thank you. Mantap. Kalian semua akan mendengarkan penjelasan masing-masing, akan di breakout room 2 orang. Dan 2 orang ini akan dengar penjelasan masing-masing. Boleh? Boleh begitu? Gimana, Ci? Jadi habis ini Kak Geidi mau bikin breakout room
dan kalian akan menjelaskan ke dua orang itu 3 menit aja ya. Jadi masing-masing kayak tadi kayak Gedi kan, oh di Revelation 18 ayat 23 ini ada Babylon yang menggunakan sorceries-nya untuk menipu seluruh bangsa. Nah, terus jadi kalian coba mendengarkan penjelasan teman kalian dan kalian juga menjelaskan, boleh gitu? Boleh, C. Oke. Jadi nanti setiap topik, maju topik, kita akan bikin breakout room untuk kalian coba keluarkan yang kalian ngerti. Oke? Nanti laporan ke Kak Geidi. Oke? Bisa gitu semua? Cece, Linda, Evelyn, Iren? Iya. Oke. Mantap. Nanti yang sudah bisa, tolong jelaskan. Sama yang belum bisa, bantu. Yang belum bisa, untuk bisa ngomong juga yang sama. Boleh? Ya. Oke, mantap. Ya, jadi yang akan dibahas di breakout room nanti satu ruangan akan dua account ya. Jadi 1 orang 2 account. Yang harus dijelaskan adalah bahwa bisa nggak menjelaskan kenapa, apa pertanyaannya yang harus ditanya ketika membuat jadi urutan sorceries nomor 1 dan 2 deceive. Boleh? Ya. Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita jelaskan apa pertanyaannya yang timbul dari Revelation 18:23 ketika kita mau urutkan sorceries nomor 1, 2 deceive. Boleh? Itu pertanyaannya? Ya. Oke, mantap. Oke. Silakan masing-masing ini ya. Pak mau nanya. Boleh? Itu kan aku tadi. Itu 3 kan aku itu. Ada mama sama Cece. Nah, itu kayak gimana? Nggak apa-apa. Bilang aja satu-satu gitu. Jadi nanti ganti-gantian. Cece, Linda bilang, Evelyn bilang, Iren bilang, siapa satu lagi temen bilang gitu. Boleh? Oke. Mantap. Tunggu ya, mau pindah-pindahkan dulu. Mice, Ya? pertanyaan aja kurang dapat Mice. Aca, Evelyn boleh bantu Aca? Kita lagi mau bikin ini dulu. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Aca tanya apa? Iya, boleh ulang apa yang harus di ini? Apa yang nanti kita lakukan di ruang diskusi ya? Iya, betul. Jadi kita jelasin apa yang tadi udah dijelasin sama CGD. Misal kalau dijelasin tadi sampai sini ya kita jelasin dari awal, misalnya dari A sampai D ya kita jelasin dari A sampai D ke teman kita juga dengerin yang teman kita jelasin, terus kita laporan ke CGD. Oke, makasih. Jadi pertanyaannya adalah bikin apa yang harus ditanyakan ketika jawabannya harus nomor 1 sorceries, 2 deceive. Itu aja. Evelyn, Iren ya. Oke. Silakan Nes dan Jo, silakan. Thank you. Tadi ada yang tahu nggak ayatnya dari Revelation berapa? 18:23. Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Siap ya semuanya ya. Oke. Kak, Ya. Kimi, gimana Kimi? di saya agak putus-putus gitu tadi pertanyaannya apa Kak? Oh, boleh. Jadi, Kimi nanti di grup nanti Kimi tolong ulang bagaimana pertanyaannya untuk menjelaskan bahwa yang nomor 1 itu sorceries, kedua deceive itu Kimi. Jadi pertanyaannya apa yang kita mau tanya supaya nanti jawabannya nomor 1 sorceries, 2 deceive gitu. Jadi kita sebenarnya nanti bilang apa sih pertanyaannya dari Revelation 18:23 sehingga jawabannya nomor 1 sorceries, 2 deceive kayak gitu Kimi. Boleh Kimi? Bisa ya Kimi? Oke, mantap. Oke, nanti akan ada yang di main session ya, akan ada di main session nanti akan ganti-gantian tiap topik orang-orangnya itu nanti Kak Geidi sendiri yang akan dengarkan ya dan bantu kalian sampai ngerti, oke? Oke, selamat berdiskusi dan menjelaskan masing-masing ya, ganti-gantian ya. Dadah semua.
Oke, yang di main session adalah Kimi, Aca, Sami. Siapa yang mau duluan menjelaskan? Boleh. Oke, Sami silakan. Oke. Pertanyaannya adalah, sudah buka mic? Sudah. Pertanyaannya ialah, jadi kalau nipu yang duluan adalah apa? Sorceries atau deceive? Yang pertama deceive, yang pertama sorceries, baru kedua deceive. Coba jelaskan tuh. Coba itu. Pertanyaannya apa, Sami? Pertanyaannya ialah, jadi kalau nipu yang duluan adalah sorceries atau deceive. Jadi kalau apa? Boleh ulang lagi? Jadi kalau nipu yang duluan adalah, Sami boleh jangan pakai headset nggak, sayang? Soalnya kresek-kresek, nggak bagus, sayang. Bagus. Bagus sekarang. Oke, boleh ulang. jadi kalau nipu, Oke, Sami boleh nggak mulai dari gini? Di Revelation 18 ayat 23, Babylon menggunakan sorceries untuk menipu seluruh nation. Coba ulang gitu. Oke. Di Revelation 18 ayat 23, 2 dan 3. 18:23 Aca, sayang. Ya, nggak apa-apa Aca. Silakan, Sami. Di Revelation 18 ayat 23, Babylon menggunakan sorceries untuk menipu. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya ialah, yang mana? Pertanyaannya ialah, jadi kalau nipu yang duluan adalah apa? Sorceries atau deceive? Jadi, bilang begini. Jadi, kalau misalnya Babylon mau menipu, yang mana yang duluan ada? Yang mana yang harus duluan ada? Sorceries-nya atau menipunya? Coba ulang. Jadi, kalau Babylon mau menipu, yang mana yang harus duluan ada? Yang mana yang harus duluan ada? Lanjut. Sorceries atau deceive? Mantap. Jawabannya apa? Jawabannya sorceries dulu baru deceive. Kenapa? Karena tanpa sorceries yang bisa deceive. Mantap, itu jawabannya. Oke, Oke, makasih. Aca sekarang. Oke. Kalau di Revelation 18 ayat 2 dan 3, Babylon 23 sayang, 23. 23. Ulang. Di Revelation 18 ayat 23, Babylon atau sorceries, Babylon menggunakan sorceries supaya menipu. Kalau misalnya orang mau menipu dengan farmaki atau farmasi atau sorceries, yang mana yang harus duluan? Vaksin atau deceive? Sayang, jadi kan Aca sudah bilang kan Revelation 18:23. Pertanyaannya jadi yang mana yang duluan ada gitu. Oh, jadi yang mana duluan ada? Sorceries atau deceive? Kalau Aca jawab sorceries dulu baru ada Kenapa?
kalau tidak ada sorceress tidak bisa diisi ya. Oke, mantap Aca. Sekarang Kimi, silakan Kimi. Silakan Kimi. Oke Kak. Jadi di Revelation 18:23 Babylon menggunakan sorceries untuk menipu musuh. Pertanyaannya, kalau Babylon mau menipu, yang harus duluan ada yang mana? Yang harus ada duluan itu sorceries dulu, karena harus ada sorceries dulu baru bisa deceive. Karena kalau mau deceive, itu harus ada sorceries. Mantap, Kimi. That's good. Oke, itulah yang Kak Gedi ingin dengarkan. Kalian sudah bisa ngomong semua. Semoga yang lain bisa ya, yang di kelompok lain. Oke, kita akan close semuanya ya. Aca sama Sami, enak nggak kalau ngerti sama Kimi? Enak kan kalau ngerti? Suka. Iya Kak. Oke, praise the Lord. Pokoknya jangan malu untuk tanya, oke? Tanya. Palingan Mice bilang aja fokus gitu kan? Nggak apa-apa digituin, oke? Itu nanti namanya itu mengasah pikiran kita untuk jadi kayak harus fokus. Waduh, aku belum jelasin. Oke, siapa yang belum? Kita Kak Gedi yang mau dengar di sini. Evelyn belum jelasin. Oke, Evelyn, tak cek dulu. Siapa yang belum jelasin? Evelyn, siapa lagi yang belum? Mama udah kan. Yang lain semua sudah ya? Cuman Evelyn yang belum? Aku belum Kak, masih setengah tadi. Oke, Ronald, Kak Gedi yang dengar. Yang lain berarti sudah semua ya? Enggak. Halo C. Ya, Hani? Ini juga tadi ada putus-putus. Tadi aku baru yang pertanyaannya belum yang sampai ke sorcerer sama. Oke, Hani. Oke, kita dengar 3 orang. Oke, Evelyn duluan, silakan. Jadi vaksin itu ada hubungannya dengan by ourselves gitu kan. Kalau kita lihat di Wahyu 18:23, for by thy sorceries were all nations deceived gitu kan. Sorceries itu kalau di bahasa aslinya adalah farmakia. Farmakia itu kalau di bahasa Indonesianya adalah farmasi. Vaksin itu kan termasuk farmasi gitu kan. Dan obat-obatan yang lain nggak hanya vaksin, itu kan termasuk juga farmasi. Oke. Sayang, jadi langsung aja setelah baca Revelation 18:23, karena itu kan kita udah ngerti kan, karena pertanyaan tugasnya adalah bikin pertanyaannya ke 1 dan 2. Jadi habis Evelyn bilang 18:23, coba langsung apa pertanyaannya, coba. Jadi di situ pertanyaannya adalah yang duluan itu yang mana? Jadi kalau Babylon coba pakai dia punya pembuka. Jadi kalau Babylon kan bilang mau menipu kan? Yang mana yang harus apa? Kalau Babylon bilang dia mau menipu, yang mana yang duluan? Yang sorcery-nya, yang mana yang duluan? Yang sorcery-nya atau yang deceive-nya kan? Jadi jawabannya adalah yang duluan adalah sorcery-nya, baru dia bisa menipu. Pakai alasannya Kak Jen. Kenapa? Karena di sini dikatakan adalah perbatasan sorceries for all nations deceived. Sebenarnya kayak gini, kita mau masak nasi, tapi nasinya nggak ada. Berarti harus ada nasinya dulu, baru bisa ada yang dimasakkan. Jadi ada sebab akibat. Oke. Kalau ada dia sorceries, baru dia bisa, orang-orang ini bisa ketipu gitu kan. Masa ketipu dulu, baru sorcery dulu. Nggak masuk akal. Oke, thank you. Berarti Evelyn udah ngerti. Ronald sekarang. Oke, jadi yang dari aku dengarnya itu pertama itu vaksin itu ada berhubungan dengan by ourselves. Ronald boleh nggak langsung baca Revelation 18:23 terus bikin pertanyaannya gitu aja?
Jadi baca Oke. pakai versi Jadi Indonesia. Revelation. Oh, Indonesia. Oke. Jadi Revelation 18 ayat 23 itu ya kan? Ini Karena yang Indonesia ya, Kak? ya, for by thy apa? Coba ganti dia punya sorceries. Dan cahaya lampumu Yang langsung aja yang Tidak. di for by gitu langsung aja. yang itu nggak sih? Ini yang Kak Geidi Apa, Kak? tadi kasih. Putus-putus. Oh iya, yang tadi Kak Geidi kasih di share screen itu yang cuman ini. For by ini. For by thy Babylon sorceries all nation deceive. Cuman itu aja tapi diganti pakai Indonesia. Karena dengan menggunakan apa? Kakak bantu ya Gimana, Kak? Aku terjemahkannya. masih belum ngerti. Iya. Kak, jadi translate-nya kan for by thy Babylon sorceries. Artinya karena dengan menggunakan gitu kan? Dengan menggunakan Babylon punya sorceries, seluruh dunia ditipu. Nah, gitu. Oh, oke, Kak. Coba ulang. Karena memakai Babylon punya sorceries, jadi kita semua ditipu. Seluruh Gitu ya, dunia, Kak? seluruh dunia, Oh, ya. seluruh bangsa-bangsa. Jadi seluruh dunia bangsa-bangsa tertipu ya, Kak? Betul, mantap. Ditipu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa, sayang? Pertanyaannya, kalau orang menipu, mana duluan barang benda yang mau bikin menipu itu atau menipu dulu? Jawabannya itu kita harus ada barangnya dulu untuk ditipu baru kita menipu. Contohnya kalau misalnya kita mau memotong wortelnya itu harus ada dulu baru kita bisa potong. mantap. Itu dia alasannya. Thank you, Ronald. Hani. Silakan, Hani. Halo, C, bisa kedengaran? Bisa, Hani. Silakan. Mulai Revelation 18:23. Oke, sudah C. Jadi di Revelation 18:23, karena dengan menggunakan Babylon punya sorceries, jadi kita semua tertipu. Nah, pertanyaannya, apa yang harus ada duluan? Bahan untuk tipuannya baru menipu, atau menipu dulu baru ada bahan untuk tipuannya? Jawabannya, kita itu harus ada barangnya dulu baru menipu. Contohnya, kalau hanya mau masak nasi, mau cuci beras, berasnya itu harus ada berasnya dulu baru Hani bisa cuci. Gitu, Cek. Betul. Mantap, mantap, Hani. Thank you. Oke. Jadi udah bisa maju ya? Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ini sorceries pharmakia vaksin terus menipu, betul? Nah, sekarang dalam kejadian sekarang ini kita tahu vaksin dia untuk tipu, dan yang terjadi sekarang vaksin ini digunakan sebagai syarat apa? Masuk. Jual atau beli. Buy or sell, betul? Ya. Jadi ditipkan vaksin ini kan untuk menipu kan? Dan vaksin ini salah satunya yang digunakan untuk menipu adalah vaksin yang digunakan untuk menipu adalah yang tahap selanjutnya adalah orang nggak bisa jual atau beli, betul nggak, Sally? Ya. Jadi belum terlalu paham deh. Jadi sorcery vaksin itu kan digunakan untuk menipu Babylon kan? Iya. Betul? Nah, tahap berikutnya, Sally,
setelah vaksin digunakan untuk menipu dan benar-benar kan semua orang tertipu kan dengan vaksin kan, Sally? Iya, Cik. Apakah vaksin itu sebenarnya virusnya aja nggak ada kan? Bagaimana mau divaksin, betul nggak? Apakah sudah ditipu semua orang, Sally? Iya, Cik, benar. Nah, artinya tahap berikutnya yang kita lihat kejadian sekarang adalah nggak bisa jual atau beli, betul? Iya, Cik. Itu dia, Sally. Bisa ngerti? Tapi kenapa ya, Cik, langsung ke buy or sell? Apakah kejadiannya memang begitu sekarang, Sally? Oh iya ya, Cik. Oh, kita lihatnya dari segi yang Kejadian sedang sekarang, terjadi. sayang. Oh, pantesan. Oke, Boleh, Cik, boleh? terima. Ya, karena mau disesuaikan kan pelajarannya dengan kejadian sekarang kan. Jadi, Iya, Cik. orang harus divaksin dulu, betul? Dan orang yang divaksin tertipu kan? Setuju? Iya, Cik. Setuju, Cik. Dan orang yang nggak divaksin, Nggak bisa nggak bisa apa? buy or sell, Cik. Itu dia. Bisa ngerti semua? Iya, iya. Jadi, Ngerti, Cik. gimana Ngerti, Cik. cara menjelaskan tahapan ketiga ini? Karena ini berdasarkan apa? Kenyataan kan? Iya, Cik. Bagaimana semuanya? Bisa ngerti? Ada yang bingung? Boleh diulang Kak pas dari tahap ketiga ya, cara nyambungin ke yang kedua. Oke, boleh. Kak G diulang lagi. Jadi, kita tahu kan bahwa vaksin ini seluruh dunia tertipu. Dan kita tahu bahwa vaksin ini sebenarnya kalau misalnya kita belajar, virusnya aja nggak ada, ya kan? Apalagi kalau divaksin, orang yang mau terima, apakah kira-kira itu orang yang menerima vaksin udah ditipu kelas berat kalau virusnya aja nggak ada? Iya Kak. Nah, itu dia. Jadi artinya tahapan selanjutnya setelah orang divaksin itu digunakan supaya nggak bisa jual atau beli. Setuju? Gimana? Nah, itu dia. Itu cara menjelaskannya. Jadi kita ulang lagi. Pertama, orang nggak boleh istilahnya orang ditipu dengan cara divaksin, dengan vaksin. Dan orang yang nggak divaksin nggak bisa apa? Buy or sell. Buy or sell. Ya. Gitu aja. Itu simpelnya. Tapi kalian harus ngerti konsepnya bagaimana. Bahwa vaksin itu kenapa nipu? Iya, karena virusnya aja nggak ada. Ya kan? Virus itu sebenarnya sesuatu yang tubuh bikin untuk bikin cleansing. Virus detoxification. Jadi kalau ingat kan, masih ingat nggak ya waktu dulu Kak Gedi jelaskan, ada dua macam bakteri sama virus. Kalau virus itu adalah yang dihasilkan suatu sel yang mana untuk mendetoks barang-barang yang tidak berbau organik. Contohnya aluminium masuk ke dalam tubuh, semua hal-hal yang tidak berbau organik, sel menghasilkan virus supaya menjadi menjadi alat untuk pembersihan tubuh. Jadi namanya viral susah banget ngomongnya. Detoxification. Itu dia. Detoxification. Boleh? Ini kalau virus membersihkan yang organik atau non-organik? Non-organik. Non-organik, itu dia. Jadi virus itu sebenarnya teman atau musuh? Teman untuk bantu bersih-bersih tubuh. Ya, kita masih ingat kan semua penyakit itu akibat sesuatu yang pelanggaran hukum Tuhan. Itu prinsipnya yang dulu kita belajar. Ya. Jadi kalau gimana, Nes? Yang sebab akibat itu Kak. Sebab akibat yang mana, sayang? Yang kalau misalnya kita melanggar itu, nanti akibatnya menerima disease. Setelah itu kan. Betul. Nah, iya. Itu dia. Jadi apakah gara-gara dituduh virus atau germs tertentu? Enggak.
apakah kalau misalnya ada sampah, terus lalat ada, lalat yang dituduh, lalat ini, gara-gara lalat ini sampah ada, betul? Enggak. Enggak. Atau enggak ada belatung-belatung, ada bakteri-bakteri yang lagi mau bikin sampahnya terurai, apakah gara-gara bakteri yang ada di sampah itu sampahnya ada? Enggak. Yang naruh sampah yang salah, jangan salahin bakteri. Begitu juga dengan virus dan bakteria. Itu dia kan yang kita belajar kan? Itu dia. Ya. Oke, ada pertanyaan. Ronald, Rachel, Andrew. Kak, jadi virus itu, virus apapun itu, mau virus influenza atau corona, nggak ada ya, Kak? Iya, itu semua hasil Pasteur, germ theory. Mereka Terus bikin kalau sebab virus akibat itu kan supaya tadi- jualan obat, sayang. Gimana, sayang? Terus tadi virus itu kan viral detoxification. Kalau Betul. bakteri itu jadinya apa, Kak? Bakteri detoxification. Jadi kalau ada bakteri di tempat tertentu, contohnya ya kayak ada bakteri kan, bakteri di dalam usus kan, itu apa? Untuk menghancurkan kan, fungsinya kan, itu dia. Untuk mencerna ataupun membusukkan yang sampah-sampah yang sudah diserap nutrisinya sama usus kecil kan, gitu kan? Boleh ya semua? Berarti bakteri untuk membusukkan ya, kalau virus untuk yang anorganik. Jadi, sorry, mungkin penjelasanku disalah tangkap sama Rachel. Jadi maksudnya gini, jadi bakteri ini kan fungsinya untuk bersih-bersih kan. Salah satu pembersihan yang dilakukan, contohnya fungsi bakterinya yang ada di dalam usus kita untuk membusukkan supaya jadi sampah kan dia, dibuang kan, betul nggak? Iya, Kak. Nah itu dia, jadi itu dia. Nah, jadi kalau misalnya ada di tempat tertentu ada bakteri, itu karena ada sampah di situ yang harus dibersihkan. Jadi jangan nyalahin bakterinya, karena di situ dia bakteri mau apa? Dia mau makan atau mau bersihin hal-hal yang membuat apa? Yang membuat kotor tubuh kita. Gimana, Rachel? Berarti bakteri untuk membersihkan. Ya, semua virus, bakteri itu seperti sabun buat tubuh kita, sayang. Oke, Kak. Itu dia. Bisa, Kak. Bisa ya? Ya, mantap. Oke. Cece Linda. Coba jelasin. Boleh. Silakan. Jadi yang pertama itu tahap 1 itu ada farmakia atau tipuannya yaitu vaksinasi. Dan setelah vaksinasi itu tertipu all nations. Kenapa tertipu? Pak, kenapa tertipu? Karena dia deceived. Dia menerima sorceries-nya. Karena ditipunya, kenapa kita bisa bilang, ini vaksin ini nipu nih, kenapa? Kalau orang tanya, apa yang Iren mau jelasin? Karena sorceries itu di bahasa Yunani. Bukan, jangan pakai di situ, sayang. Pakai contoh vaksinnya sendiri, kenapa? Karena vaksinnya itu virusnya nggak ada. Karena virus itu... Virus itu apa? Karena virus itu teman kita yang bantu kita untuk keluarkan hal-hal yang racun di dalam tubuh. Yang berbau apa? Organik atau non-organik? Non-organik. Non-organik, itu dia. Yang masuk ke dalam tubuh kita non-organik, itu virus yang detox semua. Itu dia. Jadi kalau terus lanjut lagi. Setelah mereka tertipu, karena vaksin itu, tahap ketiganya itu vaksinnya itu digunakan untuk by ourselves. Oke. Vaksin sertifikatnya kan, sertifikat sertifikat digunakan untuk orang bisa buy atau sell kan? Oke, ini kita masih ingat nggak mau jelasin otoritas? Iya. Masih ingat ya, jangan lupa itu. Kita mau jelasin otoritasnya yang adalah Mark kan, Sunday kan sebenarnya. Nah, tapi kita mau lihat otoritasnya, bau otoritasnya, oke? Bobot otoritasnya, oke? Sekarang kita mau bikin 2 cerita, oke? 2 golongan orang. Orang putih
sama orang biru. Oke, boleh semuanya? Ya, C. Oke. Tadi Sally angkat tangan. Sorry, Sally. Sally, gimana, Sally? Ada pertanyaan? Jadi mau tanya tadi itu mau menjelas viral detoxification itu dimasukin di penjelasan waktu mereka tertipu dengan sorcery atau vaksin ya, Cik? Jadi itu untuk informasi Sally aja untuk membuktikan kalau vaksin itu nipu. Karena sebenarnya virusnya ada nggak? Apakah apakah virus menghasilkan penyakit berdasarkan roh nubuat, Sally? Enggak, Cik. Apakah penyakit berdasarkan roh nubuat itu karena pelanggaran saya akan hukum Tuhan, Sally? Iya, Cik. Nggak ada tertulis kan virus atau bakteri menghasilkan penyakit. Apakah tertulis begitu? Enggak, Cik. Dan dibilang vaksin ini untuk mencegah virus, betul? Kalau lebih benar kalau vaksin ini mencegah dosa kalau memang bisa, itu lebih masuk akal karena yang menyebabkan penyakit bukan virus kata roh nubuat, betul nggak? Sally reason. Iya. Itu dia. Kalau misalnya mereka bilang walaupun nggak benar ya, tapi seenggaknya yang lebih masuk akal berdasarkan roh nubuat, kamu divaksin supaya kamu nggak berdosa. Nah, itu lebih masuk akal kan? Karena yang menghasilkan penyakit dosa atau virus bakteri? Dosa, Cik. Dosa, itu dia. Tapi vaksin dibilang ini untuk virus bakteri, nipu, kita udah tahu. Betul nggak, Sally? Oh iya. Aduh, bukan main ya, Sally. Kalau nggak belajar firman Tuhan, ketipu abis-abisan nggak, Sally? Ketipu. Iya, Cik. Aduh, bukan main. Itu dia, Sally. Bisa, Oke, Sally? Cik, ngerti. Itu dia. Nanti kalau Sally tanya, terus virus buat apa? Oh, itu fungsinya untuk detox tubuh kita, teman itu. Kalau ada bahan-bahan anorganik yang masuk itu ke dalam tubuh kita, kayak aluminium, ataupun yang hal-hal yang di sekitar kita nggak tahu kan, kita hirup, apa yang berbau material anorganik, itu dibersihkan sama virus. Gitu, Sally. Kalau yang organik semuanya ya, kita sampah-sampah yang dihasilkan sama tubuh, nah itu bakteri punya kerja, Sally. Oh, iya, Jadi bisa tuh. bakteri sama virus ini fungsinya kayak rinso aja, Sally. Iya, Cik. Nah, itu dia. Sabun cuci ya, Cik? Sabun cuci. Habis dia bersihin, ada fungsinya lagi nggak? Nggak ada habis itu. Enggak. Kelar. Itu dia. Tapi kasihan, dia dijadi kambing hitam, Sally. Iya, Cik. Ya kan, Aca? Iya, Cik. Aku lihat. Oke? Bisa ya? Pokoknya kalau kita punya prinsip penyakit itu akibat dosa, kita nggak bisa ditipu. Kita nggak perlu takut. Aduh, cuci, ada virus, nggak perlu takut. Aduh, ada bakteri, nggak perlu takut. Walaupun kita harus jaga kebersihan juga kan, tapi kita nggak takut kalau mereka lah yang menyebabkan penyakit. Bisa lihat itu? Karena saya punya pola hidup yang salah lah yang menyebabkan saya sakit. Dan kebetulan waktu saya sakit karena ada sampah di dalam, ada bakterinya juga atau ada virusnya juga. Tapi jangan salahin virusnya, kamu pola hidupnya salah. Gimana? Boleh? Jadi waktu saya sakit, ada bakteri ini. Tapi yang dibilang, ini saya kasih obat supaya bakterinya mati. Pernah dibilang, Bapak jangan berhenti merokok. Pernah gitu? Bapak jangan makan daging lagi, Pak. Apakah pernah begitu? Enggak, supaya jualan obatnya kamu beli obat terus sama saya sampai kamu mati. Jangan berhenti merokok. Contohnya ada orang, paru-parunya udah hitam sekali. Aduh, ini gara-gara bakteri. Padahal gara-gara dia ngerokok 10 bungkus satu hari. Yang disalahin bakteri di paru-paru. Gimana? Bukannya paru-parunya hitam, ada bakteri. Karena dia bakteri di sana mau ngapain? Bersih-bersih. Cleaning service. Kenapa bakterinya banyak? Karena sampahnya banyak, ngerokoknya banyak. Tapi dikasih obat, bilang ini, beli obat ini bunuh bakteri ini. Kenapa nggak disuruh berhenti ngerokok, Om? Om sales, bukan dokter, sales. Saya mau bilang sales ya. Karena mengambil keuntungan, profit,
dari penderitaan orang. Sampai dia mati. Bayangin, kejam. Kejam. Ini kenyataan hidup anak-anak muda. Kita harus lihat ya. Oke, lanjut cerita. Boleh sekarang? Sally lebih jelas lagi ya. Dan semuanya ya. Bisa lebih jelas ya. Oke. Oke, ini ada orang putih dan orang biru. Orang putih ini, halo? Bisa dengar? Bisa, C. Oke. Bisa. Aca Sami putus berarti. Oke. Orang putih ini ya. Orang putih ini hidup. Kita pakai warna lain lah. Hijau atau kuning lah. Hidup, oke? Yang biru juga hidup, oke? Bisa semua? Mereka bisa hidup karena apa? Ayo, kita udah belajar di Matius 4 ayat 4. Karena mengutarakan firman Tuhan. Bread. Oh iya, Betul. Hidup jasmani ya ini ya. Jadi bisa gerak-gerak. Apakah kita punya gerak-gerak tubuh ini karena kita makan kan tadi siang? Kalau misalnya nggak makan 3 hari, aduh lemes gitu kan. Kenapa? Oh iya belum makan gitu kan. Ini karena hidup jasmani karena roti, betul? Jadi orang punya kebutuhan pokoknya apa dong? Roti. Oke. Artinya semua ke toko roti dong. Kita bikin toko roti ya. Aca Sami gimana? Nice boleh ulang tadi putus Nice. Nggak ada yang ketinggalan kok. Ini yang digambar aja Aca Sami. Ini jasmani hit itu Michi sudah ulang waktu Aca Sami udah ada, oke? Halo, C. Ya. Ini yang berat ini kenapa ya, C, sama yang orang biru sama orang putih? Misalnya tadi ya nih Putus. Oke. C. Jadi ada 2 orang yang hidup jasmani dan orang yang hidup jasmani perlu apa, Hani? Perlu roti, C. Roti, mantap. Oke? Jadi perlu iya. toko roti dong, betul? Ya, iya, C. Oh, sama Oke, situ ya, C. mantap, Hani. Ini ada Bapak hijau, oke? Ada Bapak hijau. Yang punya toko roti, oke? Bapak hijau bilang, kalau tidak ada sertifikat vaksin, tidak bisa beli roti. Oke? Bisa semua? Bisa. Oke. Jadi, si orang putih sama orang biru tahu, aduh vaksin ini jelek loh. Vaksin ini jelek. Waduh, orang biru ditanya, kamu tahu vaksin? Waduh, masa mau masukin aluminium ke tubuh? Polisorb 80 mau masukin ke tubuh? Sorry, no. Betul nggak, Sally? Iya, C. Masa mau masukin polisorbe, terus apa lagi? Aduh, aku lupa namanya, oke? Pokoknya yang jelek-jelek lah semua dia, kan? Masa mau? Enggak, aku enggak mau masukin itu, bikin autis, bikin kita punya jadi autoimmune disease semua. Aduh, enggak mau. Lalu karena bread-nya sekarang terancam, betul? Apakah sekarang kalau Bapak yang punya toko roti kalau nggak ada sertifikat vaksin nggak bisa beli roti, apakah bread-nya putih dan biru terancam? Iya. Iya, C. Iya. Iya, C. Jadi, dari pernyataan mereka vaksin jelek, artinya mereka nggak mau divaksin dong? Iya, C. Artinya terputus dong jalurnya, betul nggak? Iya. Artinya siapa yang yang menentukan
putih sama biru bisa makan atau enggak, siapa? Warna apa? Warna hijau, C. Hijau. Gimana yang lain? Udah bisa dapat itu enggak atau belum? Sudah, Kak. Udah. Jadi contohnya gini. Kak, tadi Ya, penjelasannya. Tadi yang penjelasan yang kenapa hijau bisa tahu, kenapa, Kak? Jadi gini, Amanda. Jadi, apakah yang menentukan putih sama biru bisa makan siapa? Bu, hijau. Hijau. Boleh? Boleh? Karena dia yang toko roti, kan? Iya. Oke, ini ceritanya tolong di kotak ini aja, jangan pikir, oh aku kan ada daun gedi di rumah, enggak gitu ya, jangan tambahin daun gedi dulu ya. Oke, nah ini ceritanya ini roti doang lah ya, karena kita mau kejar yang kita mau jelaskan, oke? Nah jadi artinya ini dua putih biru ini, si hijau lah yang menentukan mereka punya roti, setuju? Iya, karena mereka punya tokonya. Apa sayang? Karena hijau yang memiliki tokonya, jadi dia yang tentukan mereka bisa masak atau enggak. Betul. Betul? Bisa-bisa? Iya. Oke. Sekarang si hijau lah pemegang apa? Ayo, pemegang apa? Andil. Pemegang Peran. Otoritas. Bagaimana? Pemegang otoritas biru atau putih makan atau enggak? Gimana? Iya. Ci, Sri mau tanya, Ci. Ya. Otoritas itu bahasa sederhananya apa ya, Ci? Saya tuh kayak nggak ngerti kalau Otoritas itu adalah orang yang menentukan kamu bisa ini, kamu bisa itu. Ya ngerti, Ci. Jadi kayak Tuhan ya, Ci? Ya sampai dia yang bisa ngubah kan? Dia bisa ngubah minggu jadi itu, betul nggak? Iya, C. Nah, itu dia. Boleh? Boleh, C. Oke. Oke. Jadi sekarang di nomor berapa sudah ada otoritasnya? Nomor 3. Apakah buy or sell bisa kamu nggak bisa buy, kamu nggak bisa sell, atau kamu bisa buy, atau kamu bisa sell? Karena orang yang bisa bilang buy or sell ini ada otoritas. Gimana? Ya. Itu dia. Otoritas. Otoritas. Boleh? Tulisannya otoritas. Hah? Oh iya ya. Oke, thank you. Otoritas, ya. Jadi yang penjual roti ini adalah pemegang otoritasnya kan? Iya. Bisa makan, kamu bisa makan roti atau enggak? Jadi apakah otoritasnya atau marknya nggak perlu tunggu hari Minggu, sudah kebau-bau dari sekarang? Iya. Bisa lihat semua? C, boleh agak ke samping, C? Boleh. Thank you, C. Ya. Jadi kita ulang lagi. Jadi otoritasnya udah kelihatan sekarang, nggak usah tunggu nanti undang-undang hari Minggu. Gimana? Bisa, C. Itu dia. Jadi kalau buy or sell itu, kalau misalnya saya punya makan, bisa apa enggaknya makan itu bisa didikte orang, artinya orang itu berotoritas atas saya. Bagaimana semuanya? Dan apakah kalau misalnya saya punya makanan atau minum ditentukan oleh orang lain yang bukan saya, artinya orang itu berotoritas atas saya. Gimana, Hani?
Jadi kalau Hani punya makanan boleh atau ulang lagi? minum itu ditentukan oleh orang, artinya orang itu berotoritas atas Hani. Gimana? Oh, iya. Ya, itu dia. Jadi, apakah Hani perlu menunggu hari Minggu untuk kecium otoritasnya, atau otoritasnya udah kelihatan sekarang? Sudah terlihat sekarang, C. Itu dia. C. Sekarang. Ya, silakan. Otoritas artinya apa? Itu Goldie, C. Oh, Goldie. Otoritas itu adalah artinya kalau misalnya orang itu bisa mengatur kita sesuai dengan kehendak hati mereka, dan saya bisa ikut, itu artinya orang itu berotoritas atas Goldie. Jadi orang yang menentukan Goldie harus ini, harus itu, nah gitu. Boleh? Boleh. Itu otoritas ya. Thank you, C. Dia yang tentukan lah, misalnya. Otoritas itu dia yang tentukan. Kamu nggak bisa jual, kamu nggak bisa beli, kamu bisa, kamu nggak. Itu artinya orang itu sedang pegang apa? Otoritas. Otoritas. Sekarang, kalau ini biru, akhirnya divaksin. Dia sudah apa? Bisa berjual dan beli. Bisa Bisa masuk. jual beli. Bukan, sudah Tertipu. tertipu. Boleh? Jadi, pertama, setan ini kalian lihat ya, dia punya apa itu? Dia punya saringan tuh kenceng loh. Jangan macam-macam kita sama setan. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, ketipu habis-habisan. Pertama, orang yang takut virus sama bakteri sudah pasti kevaksin kan? Betul nggak? Iya. Betul, Kak. Kalau dia orang ini takut, aduh, aku takut sama virus, udah nggak usah udah ketipu di tahap pertama, betul nggak? Iya. Betul, Kak. Lalu setan nggak tinggal diam, aduh, ada yang tahu virus nggak ada nih. Oke, saya akan gunakan otoritas saya untuk cut off mereka punya bread. Jadi orang yang takut tahu vaksin itu jelek, pasti ngomongnya gini, tapi saya kan harus makan. Betul nggak? Ya. Gimana dong saya nggak makan? Artinya saya sedang di bawah otoritas yang menipu saya. Itu yang Kak Gedi mau kalian lihat malam ini. Saya sedang berada di otoritas, di bawah otoritas yang menipu saya. Kalau saya sampai tahu vaksin itu jelek, tapi saya tetap vaksin, saya sedang berada di otoritas Babylon. Oh, oke, Kak. Ngerti? Ngerti, Kak. Dan kepalanya Babylon siapa? Satan. Revelation 14 verse 12 and 4. Isaiah. Jadi kalau misalnya saya tahu vaksin jelek, saya vaksin, kenapa kamu harus vaksin? Iya, saya harus buy or sell dong. Betul nggak? Iya, C. Saya harus buy or sell. Kalau nggak divaksin ya nggak bisa buy or sell. Nanti saya makan gimana? Artinya saya sedang di bawah otoritas yang menipu saya. Bagaimana? Yang menipu saya siapa? Setan. Babylon, betul? Iya. Atau setan, betul? Artinya, kalau sekarang saya enggeh-enggeh sama setan, nanti kalau dia bilang sembah saya enggeh juga. Itu dia. Makanya penting sekali untuk kita sekarang itu hidupnya itu berdasarkan roti atau firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Yang mana kita cari duluan? Saya cari roti duluan atau cari firman Tuhan duluan?
Dan kalau saya biasa hidup, kalau roti itu Tuhan yang tambahkan, kita kalau di cut off, dia punya roti sama otoritas kegelapan, kita bilang Tuhan yang akan tambahkan. Karena saya sudah biasa rotinya ditambahkan bukan dari otoritas-otoritas yang kelihatan. Saya ditambahkan rotinya oleh otoritas yang tidak kelihatan. Gimana? Karena saya setiap hari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kamu mau bilang saya nggak bisa jual atau beli, Bapa di surga kok yang kasih makan saya. Nah itu harus bisa jadi jawaban kita. Orang yang bilang nanti makan gimana ketahuan, nggak Matius 6 ayat 33 walaupun bisa hafal Matius 6 ayat 33. Bagaimana semuanya? Bisa jelas itu? Ini tolong kita renungkan loh, kita posisinya di mana. Dan di sisa waktu yang singkat ini, ya kita tahu ini otoritasnya udah keluar, kita tahu otoritas yang sesungguhnya apa? Sunday kan? Yeah. Mark kan? Tanda kan? Dan tandanya itu mau worship Satan. Kita tahu kalau udah bau-baunya otoritasnya udah keluar-keluar untuk menentukan orang bisa ini, bisa itu, tidak lama lagi otoritas Sunday-nya pun akan keluar. Oke, Cece Linda, Evelyn Eiren, silakan. Ini pelajaran kita malam ini ya. Kita sekarang tanya jawab yang belum ngerti. Silakan. Nanya. Silakan. Jadi itu otoritasnya udah keluar dari sekarang. Dari yang buy or sell harus ada kartu vaksin baru bisa. Dan bau-bau marknya itu udah ada. Ya, itu tadi. Iya. Yang buy or sell. Tinggal tunggu muncul Otoritasnya udah ada. Otoritas itu marknya, bau marknya atau otoritasnya? Oh, mark kan sama dengan otoritas. Tapi yang Kak Gidi bilang bau-baunya itu adalah bau otoritas untuk hari Minggunya udah kebau juga. Tapi otoritasnya sudah ada, sayang. Bau otoritas hari Minggu. Udah Jadi, ada. Ya, sudah kebau. Betul nggak, sayang? Karena tujuan mereka otoritasnya apa sebenarnya? Worship setan, kan? Bukan cuma bikin orang nggak bisa jual atau beli. Tujuannya worship, sayang. Betul kan? Jadi dengan otoritas sekarang sudah muncul, artinya kita udah kebau juga. Otoritas aslinya itu udah kebau. Yaitu tujuannya untuk worship setan. Hari Minggu, tandanya. Gimana, sayang? Enggak, Kak. Mantap, mantap. Sally. Ci, ini mau tanya, ini sih udah lama, C. Itu itu C yang di Revelation 18 ayat 13? apa namanya? Bukan C, ayat 16 ya kalau nggak salah. Itu kan C? 16. Iya C. Itu kan terakhir dibilang kan yang dibilang itu apa namanya? Oh iya, Revelation 18-16 nggak ada he loh. Bukan C, Revelation 13. Oh, oke. Nah, itu kan C dibilang last mention-nya ini apa namanya? Image of the beast kan C. Dibilang kan he 15 itu kali yang he caused all ya. Iya C, yang he caused all. Itu kan di ayat 15 dibilang ada he yang berikan life kepada image of the beast kan C. Nah, terus dibilang di ayat 16 and he causes all. He-nya ini C, saya mau tanya he yang mana C? Yang image of the beast atau yang he yang berikan power, life C? Oke, ini kalau belajar he harus belajar Wahyu 13, Sally. Nanti jadi panjang, sayang. Harus ambil waktu, boleh? Nggak bisa Cece jawab dalam 3 menit. Mungkin pertemuan 3 kali baru kejawab. Puas ya, kejawab puasnya 3 kali pertemuan kali. Karena harus belajar dulu dari Revelation. Kalau mau tahu ayat 16 harus belajar dulu dari ayat 1. Baca baik-baik, harus ke Daniel 7, harus ke Daniel 8. Waduh, seru deh. Oke, Sally? Oke, next kita mau belajar itu, Image of the Beast. Oke, Sally? Kalau kita udah kelar 2.300 sedikit lagi udah kelar. Kira-kira 2 pertemuan lagi udah boleh bungkus lah. 2 atau 3 lah. Nanti lihat lah ya.
Karena Kak Gedi mau tuh. Ya, Sally ada pertanyaan lagi, silakan. Tapi itu Ci, tadi yang maksud Sally yang he-nya ini yang image of the beast atau he yang ini Ci yang kasih tahu Sally itu mau nih? dapat jawabannya tanpa tahu caranya, puas nggak kira-kira? Enggak Ci. Nah, jadi jangan dijawab dulu, oke? Lebih baik maksudnya Sally taunya karena Sally baca dan Sally yang bilang, C, jawabannya ini, C. Mantap Sally, bukan karena Cece yang kasih jawaban, oke? aku Ci. Iya, mantap Sally. Itu paling mantap Sally karena bisa aja Cece jawabin untuk Sally he-nya ini. Nanti misalnya 3 hari lagi apa Sally jawabannya? Mungkin Sally lupa. Tapi kalau Sally ngerti, dia punya konsep, dia punya pembuktian, Sally akan lengket di otak Sally. Gimana Sally? Boleh? Boleh Ci. Nah, oke, mantap Sally. Thank you. Manda. Mau minta apa? Kak Gedi screen share lagi dong Kak. Apa aku mau screenshot yang bagian terakhir? Oh, boleh sayang, boleh yang ini. Thank you. Iya. Oke, sambil Manda screenshot, Cici Linda, Evelyn, Iren, silakan. HW hari ini kita HW, waduh, aku senang loh kalau semuanya semangat minta HW. HW-nya hari ini berarti untuk hari Rabu ya, buy or sell kan? ya. Oke, coba jelaskan dalam 2 menit apa saja yang kalian pelajari hari ini, oke? Terserah, bebas apa aja, oke? Oke. Thank you semuanya. 2 menit ya, jangan 1 menit 30 detik dong, oke? 2 menit lebih tak Kak? Ya, boleh 2 menit, minimal 3 menit, jadi kayak gini, minimal 2 menit, maksimal 3 menit, oke? Minimal itu adalah waktu terpendek yang bisa kalian, yang paling pendek yang kalian bisa kasih 2 menit. Dan paling banyaknya 3 menit, nggak boleh lebih, oke? Bisa? Jadi kalian cerita aja deh, apa aja deh. Kalian mau bahas otoritasnya, mau bahas yang pertanyaannya, terserah kalian mau jawab apa, bahas apa Kak Gedi mau dengar, oke? Oke. Sally, angkat tangan. C itu nggak semua berarti ya C. Kita pilihnya salah satu C. Terserah, pokoknya 2 menit. Kalau Sally bisa bilang semuanya dalam 2 menit, boleh. Oh, oke C. Ya. Emang buat besok C, Hari Rabu. Buy or sell hari Rabu. Nggak C, buat Hari besok. Senin, besok 2.300 Kak Gedi nggak? Belum kasih ya? Kemarin ujian ya atau apa? Ujian. Bukannya aku suruh jelasin apa itu determine itu ya? Itu Senin. Besok kan Senin. Oh iya, besok Senin. Buat Selasanya? Selasa kan nggak ada kelas. Iya. Aku kan suruh jelasin bagaimana menjelaskan 70 tahun itu determine itu loh. Oh iya, bener C. Ya, itu dijelaskan di voice note kan? Iya C. Itu homework hari Senin. Oke C. Oke. Hani? Thank you C. Iya, Sally. Hani, silakan. Halo C, tadi homework yang tadi voice note yang hari ini itu untuk kapan C? Kelas Rabu. Oh, oke C. Berarti yang untuk hari Senin itu yang apa ya C? Jelaskan 70 tahun itu dipotong. Determine. Oh, oke C. Terima kasih C. Oke. Thank you. Cici Linda, Evelyn, Iren. Jadi benernya tuh besoknya ada kelas atau enggak sih? Ada, sayang. Nah, enggak ada masuknya. Ada, karena ini kan hari Minggu ini ada kelas karena ganti kan. Ganti yang hari Rabu, terus nanti minggu depan ada kelas juga, ganti yang hari Kamis kemarin, karena ada acara duka kemarin, nggak diminta-minta ya. Jadi kalau nggak ada ini pasti Kak Gedi akan utamakan BS nomor 1. Oke? Kalau nggak ada halangan yang bisa menggantikan ya. Tapi kalau yang ini Kak Gedi nggak akan istilahnya pasti akan 1 minggu 3 kali untuk kalian semua, oke? Oke, thank you semuanya. Selamat berjuang. Sampai ketemu besok lagi. Kita mau berdoa tutup ya. Kita minta kesediaan dari Nes untuk berdoa. Thank you.
Oke, mari sama kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan baik kamu dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami telah mempelajari tentang otoritas dan penipuan. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang pelajaran telah kami pelajari hari ini dan bisa menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan berpisah, kami akan beristirahat, kiranya juga Engkau menyertai kami masing-masing, Tuhan. Amin atas kuasa kami dalam Tuhan Yesus. Thank you, Nes.